Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19 Cie. Brian modus nempel Sahara di depan PC. Untuk apa ke kamar kan kau juga sedang haid? Padahal tadinya aku sudah berada di kamarmu. Tapi kamu tak ada dan sekarang ternyata kamu malah sedang datang bulan. Jadi aku akan kembali ke ruang kerjaku. Bohong Sandi. Mendengar hal itu membuat Wanda mendengus kesal. Kenapa dia tadi malah membeli pembalut pikirnya? Jadinya dia gagal untuk membuat Sandi kembali dan terbuai dalam pelukannya. Ark, bodoh sial, kenapa aku malah apes seperti ini? Kesal Wanda di dalam kamarnya. Sahara. Panggil suara yang sangat dikenal oleh Sahara. Itu adalah suara dari Sandi. Silahkan, apa ada yang bisa saya bantu Pak Sandi? Jawab Sahara dingin, saat Sandi mendekat ke arah dirinya yang sedang bekerja di kafe milik Kenzo. Sahara, nak, jangan memanggilku seperti itu. Aku papamu, jawab Sandi. Maaf, sudah saya katakan sejak terakhir kali saya menginjakkan kaki saya ke rumah Anda. Dan memohon untuk datang bertemu dengan mama saya. Tapi Anda tidak mau, maka sejak saat itu saya tidak punya seorang papa. Saya hanya punya seorang ibu. Silahkan Anda mau pesan apa? Jika tidak ingin memesan silahkan Anda keluar saja. Jawab Sahara membuat hati Sandi sangat sakit. Apalagi melihat tatapan benci dari Sahara untuk dirinya. Semua karena salah dirinya. Semua karena kebodohannya. Sampai membuat anak perempuan satu-satunya sangat membenci dia. Baiklah nak. Papa pesan minuman dan makanan yang paling diminati di sini. Jawab Sandi. Sahara memberikan buku menu dan melayani Sandi seperti kepada pelanggan lainnya. Air mata Sandi menetes, dan hal itu jelas terlihat oleh Sahara. Tapi rasa benci dan amarah Sahara mengalahkan rasa kasihannya kepada sang ayah. Bahkan air mata dirinya dan ibunya untuk Sandi sudah tidak bisa terhitung berapa banyak. Bekas luka yang diberikan oleh Sandi pada tubuhnya masih terlihat dengan jelas. Dan Sandi juga melihat salah satunya di tangan Sahara. Bekas pecutan di tangan Sahara saat Citra dan Wanda mengadu. Jika Sahara mencuri uang Citra di kampus dan juga membuat luka di wajah Citra. Silahkan Pak, Sahara mengantarkan pesanan Sandi. Apa bisa bicara sebentar nak? Tanya Sandi. Maaf, saya sedang bekerja, jawab Sahara dan pergi dari sana. Maafkan papa yang membuat luka di hatimu sangat dalam nak. Bahkan luka di tanganmu sampai saat ini masih berbekas. Betapa jahatnya aku sebagai ayah selama ini. Batin Sandi sambil memandang Sahara. Yang dari tadi sibuk kesana kemari melayani pelanggan yang mulai ramai di sore hari. Lama memperhatikan Sahara berada di sana sampai datang Rama mendekat ke arahnya. Dan meminta dirinya untuk pergi ke kantor segera. Akhirnya dengan berat hati Sandi pergi dari sana dengan mata yang terus memandang punggung Sahara.
Sedangkan Sahara tak peduli dengan itu. Bang, aku ke kantor dulu mau ngecek laporan. Sahara pamit kepada Laki. Laki mengangguk. Sahara berkutat dengan laporan keuangan. Dan juga mengecek jumlah uang yang ada di rekening milik kafe yang dipegang oleh dia. Setelah beberapa lama Laki ikut masuk ke dalam ruang kerja mereka. Dan duduk di sofa sambil menyandarkan kepalanya. Bang, bagaimana kalau kita buka clothing dengan merek Eagle Fire? Aku akan coba mendesain logonya. Ujar Sahara kepada Laki. Laki bangun dan menatap Sahara. Apa modalnya cukup? Tanya Laki. Sahara tersenyum lebar sambil mengangguk. Lebih dari cukup, Bang. Bahkan kurang sedikit lagi kita bisa membuka kafe cabang baru lagi. Jawab Sahara bahagia. Sebanyak itu keuntungan kita, Ra? Tanya Laki tak percaya. Sahara memberikan laporan keuangan kepada Laki. Dengan semangat Laki membawa laporan yang diberikan Sahara. Dan betapa kagetnya dia saat melihat total uang yang mereka kumpulkan selama ini. Bang Kenzo pasti sangat bangga kepada kita. Jawab Laki bahagia. Besok kita cari bahan baju yang bagus dan juga tempatnya, Bang. Kedepan kita bisa juga membuat aksesoris lain. Nanti bisa bertahap, kan keren banget tuh nama Eagle Fire juga semakin dikenal. Dan anak-anak yang lain yang gak kerja di kafe bisa bekerja di sana. Kita pekerjakan untuk menjahit dan juga menyablon. Sesuai dengan tujuan dan keinginan Bang Kenzo mendirikan geng ini. Bukan hanya sekedar nongkrong apalagi sampai terjerumus ke dalam pergaulan tidak benar. Jelas Sahara yang diangguki oleh Laki. Benar sekali, Ra. Gue jadi makin semangat kerja. Dan kalau kita bilang sama anak-anak yang lain mereka juga pasti sangat senang. Girang Laki. Gue bakal cari info tempat bahan kaos yang bagus, Ra. Laki semangat dan mengeluarkan ponselnya. Sahara hanya terkekeh dibuatnya. Ra, ada tamu nyari lo. Riko berteriak di depan pintu ruangan Sahara. Siapa? Tanya Sahara heran. Kakaknya tukang kalah balapan. Jawab Riko membuat Laki terkekeh mendengarnya. Brian? Tanya Sahara heran. Gak tahu namanya gue. Jawab Riko kembali bekerja. Cek mau apa lagi pria itu? Apa belum kapok tangannya ku pelintir? Mau sekalian dengan kaki juga? Cerocos Sahara membuat Laki heran sekaligus bingung mendengarnya. Serius lo bikin tangan dia melintir? Kenapa emangnya? Tanya Laki yang penasaran karena dia memang tidak tahu. Saat aku mengajukan resign tuh orang malah narik aku ke ruangannya. Dan maksa agar aku jangan resign. Tapi dengan mengatakan hal aneh yang membuatku kesal. Makanya ku pelintir tangannya. Jawab Sahara geram. Ya udah kalau gitu gue temenin lo. Gue gak mau lo kenapa yang ada gue nanti disalahin sama Bang Kenzo. Laki berdiri dan mengekor di belakang Sahara. Sahara berjalan ke depan dan mencari keberadaan Brian, ternyata dia bersama dengan pacarnya.
cek ngapain mereka kesini dan mencariku? Decak Sahara saat melihat keberadaan dua orang di depannya. Maaf, apa Anda mencari saya? Tanya Sahara. Duduklah, jawab Sarah. Dia tersenyum miring melihat Sahara menjadi seorang pelayan kafe. Setelah keluar dari pekerjaannya menjadi OG di perusahaan Brian. Sahara duduk dan di sebelahnya masih ada laki yang setia menunggu. Dia siapa? Kenapa masih ada di sini? Tanya Brian dengan ketus. Sebagai saksi, jika kalian melakukan hal buruk padaku nantinya. Jawab Sahara santai, membuat Sarah memutar bola mata malas. Baiklah, katakan apa yang kalian inginkan dariku? Tambah Sahara yang merasa malas dengan kedua orang di depannya. Aku mau meminta pertanggungjawabanmu, karena membuat tangan pacarku sampai seperti ini dan dia tidak bisa bekerja. Ujar Sarah dengan nada sinis, bahkan kedua tangannya dia lipat di depan dadanya. Pertanggungjawaban biaya pengobatan, berapa yang kalian inginkan? Tanya Sahara santai sambil tersenyum miring. Apa kau pikir calon suamiku ini kere? Sampai meminta uang padamu yang hanya seorang OG. Dan bahkan sekarang hanya seorang pelayan kafe. Jawab Sarah dengan nada tinggi, hingga semua orang melihat ke arah mereka. Laki sudah sangat kesal dengan ucapan Sarah kepada Sahara. Tapi Sahara menahan tangan laki dan hal itu bisa dilihat dengan jelas oleh Brian. Saat Sahara menggenggam tangan pria berketurunan luar negeri, dengan paras yang tampan untuk menahan diri. Sehingga membuat laki akhirnya kembali tenang. Lalu pertanggungjawaban apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Sahara. Kau harus membantu pekerjaan Brian sampai tangan kanannya sembuh. Dan bisa digerakkan dengan baik. Kenapa kau malah melakukan kekerasan kepada bosmu sendiri? Jawab Sarah membuat Sahara membolakan matanya. Cek paling beberapa hari lagi juga sembuh. Aku tidak benar-benar menggunakan kekuatanku untuk memelintir tangannya. Tahu bakal repot begini, lebih baik kemarin aku patahkan saja tangannya. Jawab Sahara berdecak kesal mendengar keinginan dari mereka. Brian dan Sarah saling pandang tidak percaya dengan ucapan Sahara. Yang mengatakan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan bisa membuat tangan Brian patah, yang benar saja. Dasar tukang halu, pokoknya mulai besok kau harus kembali ke kantor. Dan bertanggung jawab atas perbuatanmu, jawab Sarah. Sedangkan Brian diam saja. Berapa lama kata dokter tanganmu akan sembuh? Kali ini laki yang buka suara, jangan sampai Sahara dipermainkan mereka. 2-3 minggu. Jawab Brian membuat laki tertawa terbahak. Lebay banget 2-3 minggu. Kurang dari seminggu juga sembuh tuh tangan lo. Paling cuma beberapa hari doang. Jawab laki. Aku yang merasakannya, dan juga dokter yang mengatakannya. Jawab Brian kesal karena merasa laki terlalu ikut campur. Aku tidak mau tahu kau besok harus membantu pekerjaan calon suamiku. Dan ingat, jangan pernah kau mencari kesempatan dalam kesempitan. Malah mendekati calon suamiku.
ancam Sarah. Jangan takut, dia bukan typeku, jawab Sahara santai membuat Brian melihat ke arah Sahara dengan tatapan yang aneh. Baiklah, aku pegang ucapanmu, jawab Sarah. Tapi aku tidak menjamin jika calon suamimu akan tertarik kepadaku. Secara aku lebih cantik darimu. Kekeh Sahara, membuat Sarah geram bukan main mendengar ucapan Sahara. Sedangkan laki malah ikut tertawa mendengarnya. Ayo kita pergi sayang, ajak Sarah kepada Brian. Aku ingin makan dulu, jawab Brian membuat Sarah kembali kesal bukan main. Baiklah, mana menu makannya? Kami mau pesan makanan, pinta Sarah kepada Sahara. Baik, tunggu sebentar Bu, jawab Sahara dan pergi dari sana. Tak lama kembali membawa buku menu. Kami mau pesan ini dan ini. Sarah menunjuk beberapa menu yang ditunjuk oleh Sarah. Baiklah, ditunggu sebentar, jawab Sahara mengambil kembali buku menu. Kita pergi sekarang ke tempat bahan kaos distro yang bagus tapi murah. Gue baru dapet info, ajak laki. Sahara girang bukan main dan pergi dari kafe bersama dengan laki. Pria itu memang bisa diandalkan dan selalu garsep. Brian dan Sarah saling pandang melihat Sahara malah pergi dan tidak melayani mereka. Lah, kok dia pergi bukannya melayani makan kita? Ujar Sarah. Maaf, ini pesanannya Kak, ujar salah satu karyawan yang membawa pesanan mereka. Tunggu, itu yang bersama Sahara siapa? Dia pacarnya? Tanya Sarah penasaran. Oh, bukan. Itu bang laki penanggung jawab kafe bersama Mbak Sahara, jawab karyawan tersebut. Jadi Sahara bukan pelayan di sini? Tanya Sarah kembali karena tak percaya. Betul Kak, maaf, ada yang mau dipesan lagi? Tanyanya kembali. Tidak, terima kasih, jawab Sarah dengan raut wajah kesal. Karena dia baru tahu kalau Sahara bukan pelayan, melainkan salah satu orang yang bertanggung jawab di kafe. Makanlah keburu dingin, ucap Brian yang menyuapkan makanan dengan tangan kirinya. Iya, jawab Sarah kesal. Sedangkan di tempat lain, Sandy sedang bersama dengan Rama mengintip rumah, di mana Wanda menyembunyikan Hendra. Hari ini mereka tidak jadi ke rumah Rianti, karena Wanda beralasan sakit karena haid, sehingga tidak bisa pergi jauh. Tapi nyatanya sekarang wanita itu malah ada di rumah pria yang menjadi mantan suaminya. Ternyata dia menyembunyikan Hendra selama ini di sini. Selama ini dia menyebut rumah ini adalah rumah teman arisannya. Dan karena kebodohanku, aku percaya saja padanya. Padahal dia kesini untuk bertemu dengan mantan suaminya. Apa anak-anak mereka juga sering kesini? Tanya Sandy. Rama dan Daniel mengangguk. Mereka selama ini berhubungan dengan ayahnya. Dan selama kalian menikah, dia juga tidak bekerja dan Wanda yang membiayai Hendra, jawab Delon.
Mereka membiayai pria itu dari uangku? Kekeh Sandi menertawakan kebodohannya. Dan selama itu pula aku berbagi tubuh istriku dengan mantan suaminya. Menjijikan, ujar Sandi geram. Delon dan Rama hanya saling pandang, menatap kasihan kepada Sandi yang dibodohi oleh Wanda selama ini. Dan melepaskan Rianti demi wanita seperti itu. Carikanlah aku wanita solehah yang akan aku nikahi. Tapi sebelum itu aku harus bicara dengan Sahara terlebih dahulu. Ujar Sandi membuat Delon dan Rama semakin dibuat bingung. Apa Anda serius, Pak? Pernikahan bukanlah permainan? Tanya Rama. Aku serius, Rama. Lagi pula aku sudah tidak punya harta sedikit pun. Semua sudah menjadi milik Sahara. Makanya aku mencari wanita solehah untuk kujadikan istri. Aku tak akan menyentuhnya jika dia tidak mau. Asalkan dia mau bersamaku membuat drama. Untuk membuat Wanda merasakan seperti apa yang dulu dirasakan oleh Rianti. Jawab Sandi mengepalkan tangannya. Saat melihat Wanda dan Hendra keluar rumah sambil bergandengan tangan. Sebaiknya Anda pikirkan lagi, Pak. Jangan terlalu terburu-buru. Bagaimana dengan Bu Rianti? Kenapa Anda tak kembali lagi saja padanya? Menurutku itu jauh lebih baik dibanding Anda mencari wanita lain. Ujar Delon. Betul apa yang dikatakan oleh Delon, Pak. Anda pikirkan kembali baik buruknya. Akan jauh lebih baik bagi Anda adalah memperbaiki hubungan Anda dengan Sahara dan Ibu Rianti terlebih dahulu. Tambah Rama. Sandi terdiam, menimbang kembali perkataan keduanya. Apa kita akan mengikuti mereka? Tanya Delon. Kita ke kantor saja dan kau suruh anak buahmu untuk mengikuti mereka. Jawab Sandi. Mereka sebenarnya juga berencana untuk melibatkan Sahara ke dalam permainan mereka. Ucap Delon. Saat di perjalanan mengantarkan Sandi dan Rama ke kantor. Apa maksudmu? Tanya Sandi bingung. Wanda dan Hendra berencana menyuruh Akmal untuk mendekati Sahara. Dan menjeratnya seperti mereka menjerat Anda. Mereka berencana membuat Akmal dan Sahara menikah. Mereka sudah tahu jika pada akhirnya kalau kamu meninggal, semua harta akan didapatkan oleh Sahara. Apalagi Wanda tidak punya anak yang berasal dari Anda dan statusnya masih istri siri. Jelas Delon. Membuat Sandi semakin geram dan kesal mendengar. Jika mereka ternyata tidak berhenti dengan meminta uang terus kepadanya. Tapi juga berencana melibatkan anaknya dalam rencana busuk mereka. Kurang ajar mereka. Awas saja jika sampai mereka berani menyentuh anakku. Geram Sandi. Apa kamu sudah mendapatkan titik terang? Siapa yang terakhir kali bertemu dengan Rianti sebelum kejadian ini? Tanya Sandi yang juga meminta Daniel untuk menyelidiki. Belum. Sepertinya mereka membungkam seluruh saksi. Yang terakhir kali berada bersama dengan Bu Rianti. Jawab Delon. Hari ini dengan malas Sahara harus kembali bekerja di kantor Brian. Karena setelah kesepakatan yang alot mereka tetap tidak mau.
jika Sahara mempertanggungjawabkan ulahnya dengan uang. Sarah tetap meminta Sahara untuk bertanggung jawab dengan bekerja membantu pekerjaan Brian. Walau sebenarnya hatinya tidak sepenuhnya mengizinkan, karena tak yakin jika Brian tidak akan tertarik pada Sahara nantinya. Seperti apa yang dikatakan Sahara, tapi dia tidak punya pilihan lain. Berangkat sekarang, Ra? Tanya laki saat melihat Sahara turun dari kamarnya. Terpaksa, Bang, daripada direcoki mereka terus. Setidaknya untuk seminggu ke depanlah aku harus bersabar. Jawab Sahara. Hati-hati, Ra. Sepertinya Brian memiliki perasaan padamu. Kamu tahu sendiri wanita seperti apa pacarnya itu. Ujar laki jujur. Sahara menghela nafas panjang. Aku bahkan tak memikirkan akan perasaan cinta-cintaan, Bang. Yang kuinginkan adalah segera lulus kuliah dan menyelesaikan semuanya. Jawab Sahara yang diangguki oleh laki. Sabar, semoga secepatnya aku bisa memperbaiki CCTV ini. Jawab laki. Makasih, Bang. Maaf merepotkanmu karena harus mencari tempat bahan kaos sendiri. Nanti pulang kerja kita cari tempat untuk membuka clothingnya. Ujar Sahara. Nanti sore aku ke kantor. Agar sekalian kita berangkat dari sana jadi tidak memakan waktu lama. Ujar laki. Oke, Bang, Ara berangkat dulu. Pamit Sahara dan pergi dari sana. Saat dia sedang memanaskan motor, ada beberapa anggota Black Eagle menghampiri dia. Ra, katanya akan membuka tempat clothing ya? Kalau kami ikut kerja boleh, buat tambahan kuliah? Tanya ketiganya. Sahara mengangguk dan tersenyum. Doakan semoga secepatnya rampung, dan kalian bisa bekerja di sana. Pasti akan butuh banyak tenaga. Dan memang sesuai keinginan Bang Kenzo, agar kalian berkumpul juga untuk menghasilkan kreasi. Tidak hanya sekedar nongkrong apalagi terjerumus dalam hal negatif. Jawab Sahara. Benar sekali, makasih Ra. Nanti kami beritahukan yang lain. Banyak yang memang butuh pekerjaan. Jawab salah satu dari mereka. Oke, aku berangkat dulu. Sahara pamit dan pergi dengan motor sport miliknya menuju kantor Bimantara. Sahara, loh bukannya kamu udah resign? Tanya Mila yang kebetulan sedang berada di luar. Disuruh kerja buat seminggu ke depan Mil. Padahal udah males sebenarnya datang ke sini. Kekeh Sahara membuat Mila juga ikut tertawa. Ya sudah aku lanjut kerja dulu Ra. Mila pergi dan Sahara juga masuk ke dalam lobi. Berjalan ke arah lift untuk naik ke lantai Brian. Sahara bahkan datang dengan pakaian kasual. Bukan dengan pakaian resmi untuk ke kantor. Membuat semua orang karyawan yang melihat merasa heran. Sahara mengenakan kaos dan jaket jeans. Juga bawahannya memakai celana jeans belel dan sepatu berwarna putih. Di punggungnya ada tas kecil yang selalu menemani Ara. Kamu mau kerja apa main? Tanya salah satu karyawan saat Sahara melewatinya. Main sambil kerja, soalnya kan udah resign juga.
Cuma disuruh ke sini lagi buat main. Jawab Sahara membuat karyawan itu membolakan matanya. Kalau jawab itu yang bener jangan asal aja. Gak sopan, ujar temannya. Memang kenyataannya begitu ibu-ibu. Saya sudah resign. Tanya saja sama Bu HRD. Cuma kesini disuruh datang lagi sama Pak Brian. Kalau tanya kenapa? Tanya saja langsung sama orangnya tuh sedang jalan ke sini. Jawab Sahara. Menunjuk Brian yang sedang berjalan ke arah mereka bersama dengan Raka. Ada apa ini? Tanya Brian saat melihat 4 orang mengelilingi Sahara. Mereka tanya kenapa saya datang tidak dengan pakaian formal ke kantor. Jawab Sahara jujur membuat keempat orang itu menunduk. Lakukan pekerjaan kalian, jangan suka usil. Kau ikut naik bersama kami. Jawab Brian jutek kepada mereka berempat. Sedangkan Sahara mengikuti langkah Brian dan Raka untuk masuk ke lift khusus bersama mereka. Memang benar, kenapa kau malah memakai pakaian begini ke kantor? Tanya Brian pada akhirnya saat melihat penampilan Sahara yang kasual. Kenapa memang? Bukan karyawan juga dan gak digaji. Hanya perbantuan saja. Yang penting datang dan kerja sesuai perjanjian kan? Jawab Sahara santai membuat Brian mendengus kesal. Tapi kamu kalau berpakaian begini keren. Kapan hangout bareng dah? Gak akan maluin kalau dibawa. Mau gak Sahara? Tanya Raka membuat Brian mendelikan matanya. Ya sorry Pak Raka, saya udah jarang hangout soalnya harus kerja. Jawab Sahara membuat Brian terkekeh mendengarnya. Bukannya kamu keluar dari sini karena gak mau kerja? Terus kenapa malah kerja di kafe? Tanya Raka penasaran. Itu lain hal. Kerja di sana bikin saya happy karena bareng dengan teman yang lain. Jawab Sahara membuat Raka terkekeh. Cek bilang saja kalau kamu itu lagi PDKT sama si laki. Kasian sekali Galih. Decak Brian. Terserah Anda sajalah Pak Brian. Sekarang tugas saya apa? Tanya Sahara yang kebetulan mereka sudah tiba di lantai khusus CEO. Masuk ke ruanganku, Raka bawa semua pekerjaanku yang tertunda. Jawab Brian, cek firasat gue gak enak banget. Nih orang pasti bakalan ngerjain gue. Batin Sahara, saat mendengar Brian meminta Raka membawa semua pekerjaannya. Bawa kursi satu lagi ke sini. Pinta Brian. Lah duduk sebelahan? Tanya Sahara. Ya terus maumu, aku harus melihat kamu bekerja, jangan sampai melakukan kesalahan. Jawab Brian. Sahara mendengus kesal dibuatnya. Tapi dia turuti keinginan Brian untuk membawa satu kursi lagi. Kamu duduk di sana. Brian meminta Sahara untuk duduk di kursi miliknya. Baiklah. Jawab Sahara. Tak lama Raka datang membawa banyak berkas untuk dikerjakan Sahara. Semuanya Pak Raka? Tanya Sahara. Saat melihat Raka membawa banyak tumpukan berkas di tangannya. Betul, selamat bekerja.
Jawab Raka. Bener-bener ngerjain ini mah. Celetuk Sahara membuat Brian tersenyum dibuatnya. Sudah, ayo kita mulai. Mumpung hari ini tidak ada meeting, jadi ada banyak waktu untuk bekerja, ujar Brian. Iya, 1 minggu rasanya lama sekali, ucap Sahara pelan. 1 hari juga belum selesai. Jangan banyak ngeluh. Suruh siapa main patahin tangan orang. Jawab Brian. Walau kesal pada Brian, tapi Sahara tetap melakukan pekerjaannya. Bahkan ternyata Brian itu sangat rewel karena beberapa kali menegur Sahara. Sudah kubilang ini salah, kenapa masih bandel? Brian gemas dan mendekat untuk memperbaiki tulisan Sahara di layar komputer. Brian mendekat dan berada tepat di samping Sahara. Dia bisa dengan jelas menghirup aroma segar dari tubuh Sahara. Entah kenapa jantungnya malah berdetak tak karuan. Berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Sahara. Sedangkan Sahara cuek saja tak peduli dan fokus dengan pekerjaannya. Apa begini? Tolong Anda duduk yang benar. Karena jika nanti ada orang yang datang, terutama pacar Anda, maka akan menjadi masalah lagi. Dikira saya wanita gatal penggoda pacar orang. Bersambung.